kita berharap apa yang sudah dilakukan oleh radio komunitas ini juga bisa tersampaikan oleh ke pihak-pihak yang berkepentingan seperti ya dinas, LSM, wilayah lain itu saling berbagi informasi. Sebelum yang 2,5 km ya kurang ya Mas ya? Ya, atau jadi tidak juga ada yang bukan dari oke, ya. Maaf saya sebenarnya sudah biasa radio komunitas juga. Sepertinya saya menganggap ini radio komunitas. Sedikit saja ya cerita tentang teknis radio komunitas. Radio komunitas karena ini memang berawalnya startnya secara komunitas. Awal-awalnya itu startnya memang kita mencoba menggabungkan teman-teman radio komunitas itu agar lebih bisa saling berbagi. Karena radio komunitas satu dengan yang lain itu sebetulnya mereka mempunyai kekuatannya masing-masing. Mereka kalau mau dilihat oleh secara fisik studionya, ya menurut saya tidak ada yang lebih baik karena mereka memang untuk non profit dia ada. Mulai dari situ bahwa radio komunitas yang mempunyai batasan-batasan aturan di peraturan pemerintah itu, misalnya jangkauan siarannya hanya maksimal 2,5 km. Bermula dari teman-teman tidak ada di awal itu tulisan-tulisan itu masih tidak ada yang tidak diatur. Karena kita memang sama-sama baru belajar dan berbagi. Yang penting kita mau berbagi itu sudah sungguh bahwa teman yang lain bisa berbagi. Satu contoh kecil dari waktu itu memang dari wilayah Cirebon itu cerita tentang bahwa dia sekian lama berminggu itu untuk memperbaiki pemancar karena kita masih bicara soal radio komunitas ini. Pemancar yang dia bahkan sampai ke teknis itu tidak bisa. Nah, yang ini ketemu masalahnya itu adalah yang berbaginya itu bukan masalah teknisnya. Yang lainnya juga bercerita bahwa saya punya pengalaman yang begitu, tetapi tetangga saya itu adalah teknisi, tapi saya tidak tahu kalau dia sebetulnya teknisi karena dia dulu. Nah, dari pengalaman video itu dari waktu itu si Taufik yang megang itu dia baru punya ide kenapa tidak saya cari teman-teman yang di sini yang punya pengalaman itu. Jadi saya tidak dibayar karena kalau dibayar itu masalahnya beda. Nah, ada memang sama dapat guru dia sharing, dia diajak ketemu permasalahannya. Sangat sederhana, tidak masalah teknis karena kalau teknis itu tentunya pemancarnya. Nah, ini masalahnya hanya sekedar konektor atau apa yang bermasalah di situ. Nah, bisa awal kemudian kita editnya bukan kontennya, kita tidak edit konten karena itu adalah urusan. Kita hanya misalnya di awal itu hanya tata bahasanya besar, kecil, titik, koma. Kalau kamu sudah bicara tentang satu hal, nanti ada bicara hal lain dikasih paragraf berikutnya, di bawahnya kasih keterangan menulis tentang ini bagaimana. Nah, itu rupanya tidak ada di rubrik yang sudah tertera. Kemudian kita bikin rubrik baru agar tulisan dia terkabut. Jadi pertama itu rubriknya sangat banyak karena tulisannya misalnya rubriknya cuma berita kayak begitu, pengalaman, nanti ini dia punya hal. Nah, itu semuanya masuk. Informasi itu semuanya kita angkat, kemudian kita saling berkomentar. Nah, maksudnya bukan dari yang aku katanya ini sebetulnya berawal dari saya misalnya. Untuk tulisannya, ya dia frame-nya masih dari beberapa kita diskusi kalau secara komunitas kita kumpul setahun sekali itu kemarin jam terakhir di 2010 di Cirebon itu kita itu khusus kita membahas juga tentang beda buku itu untuk kita edit ulang seperti apa kira-kira mudah dibaca, mudah dipahami karena itu teman-teman komunitas jadi kita berharap itu
tertentu gitu ya. Nah, yang keunggulan dari buku ini adalah ini berasal dari teman-teman jurnalis yang tadinya nggak bisa tulis itu ya Mas ya. Itu yang memang dari yang dia bahkan belum pernah tulis, apalagi ya model kemudian dia internet itu juga baru mulai bisa, akhirnya itu sebenarnya keunggulan dari teman-teman yang baru mulai. Satu itu tadi, yang kedua bikin Jelas. Jadi tadi itu mungkin ini buku satu-satunya di Indonesia yang terbit ya. Jadi dari pengalaman wong desa-desa ini kayak ini desa Kuningan ini dia punya radio petani ya Pak ya. Dia pengalaman bagaimana petani dididik jadi jurnalis itu kita rangkum di buku ini. Itu ini. Bagi teman-teman mahasiswa yang juga belajar jurnalis atau komunikasi kayak gitu, apa namanya mungkin bisa bisa dipelajari buku ini. Ada perspektif berbeda, ini bagian dari proses memang cara lahirnya buku ini berbeda. Nah, sekarang jurnalisnya, kalau ini pengelola programnya, sekarang ngomongin jurnalisnya itu ini jurnalis join di Suara Komunis tahun Mas 2009 ini tahun ketiga 2008 hampir 3 tahun pengalaman apa Anda pernah diteror atau Anda pernah dilamar jadi menantuan gitu atau dulu kritik sekarang dimintai pendapat kayak gitu mungkin bisa cerita ya Pak. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih merupakan suhu juga pembesar saya yang karena saya pertama kali mengenal radio komunitas tahun 2006 atau 2007 dan itu pun dari teman-teman Combine. Itu ada Mas Budi, Mas Nasir, Mas Harwono dan juga Mas Yosi. Kenapa saya bilang ini sebagai salah satu inspirator dan juga bilang Mario Teguh ya. Setelah melakukan pelatihan kecil-kecilan buat teman-teman di wilayah karena kebetulan saya di jaringan radio komunitas Sungai Cirebon menaungi radio komunitas yang ada di Cirebon, Indramayu, Majalengka dan juga Kuningan. Nah itu ketika pelatihan dan juga kecil-kecilan juga kita sampaikan beberapa perubahan, mereka akan bangkit dan mulai maju sendiri. Bukan sebuah hal yang mudah merubah cara penggunaan informasi dari dengan gaya berbicara berubah menjadi tulisan. Tidak sedikit ketika kita dibantu oleh teman-teman Combine ataupun rekan-rekan jurnalis yang lain untuk melatih pelatihan jurnalistik, itu banyak yang tangannya nggak bisa bergerak karena bingung harus mulai dari apa. Karena mereka tidak mempunyai pengalaman sama sekali. Langsung pelatihan langsung dulu. Bahwa kemudian kita para pengguna PLA itu lebih sibuk dengan PLA menurut buku itu nggak begini. Dia begini. Tapi tujuan pembebasan dari PLA itu sudah tepat gitu. Jadi kita sibuk itu sendiri. Ini nggak beres. Ini nggak cover bonsai gitu. Buat apa cover bonsai buat pilih apa itu tidak benar gitu ya.